Perkenalkan, nama saya Rizky Rianto Panggabean dari jurusan Manajemen. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang analisis forecasting. Analisis forecasting. Forecasting adalah analisis peramalan penjualan yang mungkin bisa terjadi di masa yang akan datang. Penggunaan analisis forecasting menjadi sangat penting karena dengan penggunaan analisis ini kita bisa memberikan perkiraan, taksiran, atau peramalan berupa penjualan yang mungkin bisa terjadi di masa yang akan datang. B. Sumber data dalam melakukan analisis forecasting. Mendapatkan data yang benar-benar akurat dan dapat dipercaya, maka secara umum sumber data dalam melakukan forecasting ada dua, yaitu satu, data primer, yaitu data yang bersumber dari wawancara atau interview dengan pihak terkait. Bentuk mendapatkan data ini juga bisa dilakukan dengan penyebaran kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh para responden. Dua, data sekunder, yaitu data yang bersumber dari laporan atau report tertulis seperti laporan penjualan, laporan keuangan, kajian literatur, dan sejenisnya, yang sifatnya laporan tersebut sudah dinyatakan layak untuk dipergunakan oleh pihak terkait. C. Marketing environment dan pengambilan keputusan. Lingkungan pemasaran atau marketing environment suatu perusahaan terdiri dari para pelaku dan kekuatan-kekuatan di luar pemasaran yang memengaruhi kemampuan manajemen pemasaran untuk mengembangkan dan memelihara hubungan yang sukses dengan pelanggan sasarannya. Secara umum lingkungan pemasaran ada dua, yaitu satu, lingkungan mikro adalah kekuatan-kekuatan yang dekat perusahaan yang memengaruhi kemampuannya melayani pelanggan perusahaan, pemasok perusahaan, jalur pemasaran, pasar pelanggan, pesaing, dan masyarakat. Dua, lingkungan makro adalah kekuatan sosial yang lebih besar yang memengaruhi lingkungan mikro, kekurangan demografis, ekonomi, alam, teknologi, politik, dan budaya. Pembentukan lingkungan mikro juga bisa dipengaruhi oleh lingkungan makro, begitu juga sebaliknya. D. Memahami hukum permintaan dan penawaran. Ada tiga, yaitu satu, hukum permintaan menyatakan ketika jumlah atau kuantiti yang ditawarkan terjadi peningkatan, maka harga akan terjadi penurunan. Hukum penawaran menyatakan bahwa apabila harga suatu komoditas naik, maka jumlah komoditas yang ditawarkan cukup akan meningkat dengan variabel tetap. Dua, hukum permintaan dan penawaran bersifat ceteris paribus, yang merupakan istilah bahasa Latin yang diartikan sebagai hal lainnya sama. Tiga, dalam praktik sering dijumpai kondisi pasar yang bersifat perfect market, artinya hukum permintaan dan penawaran berlaku secara normal, dan Indonesia adalah negara yang selalu terjadi dan terbentuk kondisi perfect market. E. Analisis dengan menggunakan metode moving average. Ada tiga, yaitu satu, dalam metode moving average adalah melihat kondisi penjualan rata-rata terjadi selama satu periode waktu, misalnya 1 tahun, 1 semester, atau bahkan bisa dalam 10 tahun. Dua, namun biasanya para pebisnis melihat pergerakan rata-rata penjualan dalam waktu 1 tahun. Tiga, menghitung rata-rata penjualan dalam 1 tahun dengan menggunakan rumus berikut, yaitu X bar sama dengan sigma XI per N. F. Pendekatan kuantitatif dalam analisis forecasting. Dalam analisis forecasting ini ada beberapa model yang bisa dipakai, namun model analisis deret waktu regresi sederhana linear dianggap sebagai model yang biasa dipakai atau memiliki nilai fleksibilitas. G. Analisis prediksi kebangkrutan model Z-score Altman. Ada tiga, yaitu satu, untuk menghindari kebangkrutan dibutuhkan berbagai kebijakan, strategi, dan bantuan, baik bantuan secara internal maupun secara eksternal. Dua, menurut Platt dan Platt mendefinisikan financial distress sebagai tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan atau likuiditasi. Tiga, secara umum ada dua model sudut pandang kajian, yaitu satu, model kajian perspektif teoritis, yaitu menggunakan metode deduktif, dan penurunan model ini dimulai dengan meneliti kondisi normatif suatu perusahaan. Dua, model kajian
perspektif empiris atau empirical prospektif, yaitu menggunakan metode induksi. H. Analisis time series. Ada 3, yaitu 1. Analisis time series adalah membandingkan secara antar waktu atau antar periode dengan tujuan itu nantinya akan terlihat dalam bentuk angka-angka dan juga secara grafik. 2. Angka-angka yang diperoleh merupakan data-data yang bersumber dari berbagai sektor bisnis seperti data produktivitas, penjualan, perolehan, keuntungan, kerugian, dan lain sebagainya, termasuk data-data yang bersumber dari laporan keuangan atau financial statement. 3. Secara matematis terjadinya data tersebut merupakan fungsi daripada waktu. I. Kegunaan analisis time series. Penggunaan analisis pendekatan secara time series dapat digunakan untuk 3 hal, yaitu 1. Ekonomi, 2. Visual, 3. Statistik. Lukas Setia Atmajaya mengatakan, menurut konsep atau model klasik, suatu time series memiliki 4 komponen, yaitu trend atau T, variasi musim atau V, variasi skill atau S, dan irregular atau random. Lebih jauh, Lukas Setia Atmajaya menjelaskan bahwa model klasik mengonsumsikan bahwa jelasnya adalah seperti di bawah ini. Time series sama dengan T kali V kali S kali R. J. Teknik analisis time series. Menurut Ili Afianti, teknik-teknik yang biasa digunakan dalam analisis time series sebagai berikut. 1. Laporan kecenderungan. 2. Analisis rasio keuangan. 3. Pengukuran variabilitas. K. Bentuk grafik tren dalam perspektif analisis time series. Dalam konteks ini, para ahli statistik mengklasifikasikan data-data tersebut dalam 4 macam, yaitu 1. Tren, 2. Cyclical variasi, 3. Sensasional variasi, 4. Irregular variasi. L. Life cycle produk dan pergerakan tren. Life cycle produk adalah kondisi di mana suatu produk memiliki 4 tahap proses secara umum, dimulai dari masa perkenalan, pertumbuhan, kematangan, hingga penurunan. Gambar grafik di atas ini merupakan daur hidup produk atau produk life cycle. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.